Xuan Yang, pemberitahuan terakhir. Biaya operasi adikmu, 500.000 yuan, harus dilunasi hari ini. Kalau tidak, kami terpaksa mengusirnya. Dokter, saya mohon, beri saya waktu lagi. Uangnya pasti saya kumpulkan. Dokter? Halo, dokter. Hanya adikku satu-satunya keluarga. Sejak dia sakit parah, semua yang bisa dipinjam sudah saya pinjam. Masih kurang 500.000 yuan. Bagaimana ini? Halo? Pesananku kok belum sampai? Oh, datang. Taruh. Kamu kan tidak beli. Tiap hari cuma lihat-lihat. Taruh. Lihat, tidak akan rusak, tenang saja. Bos Wang, pesanan Anda, maaf. Bukan. Ini terlambat 3 menit. Apa gunanya kamu? Nenekku lari lebih cepat darimu. Maaf. Kiosnya terlalu banyak. Maaf. Cuma maaf saja. Dengar ya, pesanan ini saya tolak. Dan kamu harus ganti rugi 5.000 yuan, ganti rugi moral. Apa maksudmu? Menipu saya? Dengar, ini tidak berlaku. Ayo bayar. Mata saya. Bantal porselen Kilnding Dinasti Song. Dari minggu lalu, nilainya 15 yuan. Apa yang terjadi? Saya dapat sistem. Hebat. Adikku bisa diselamatkan. Saya bisa dapat uang banyak. Saya bisa beri dia hidup baik. Bos Wang, maaf ya, pesanannya terlambat. Biaya makanannya saya ganti. Cuma segini? Bantal porselen Kilnding Dinasti Song milikku. Harganya 5 juta yuan. Uang segini baru cukup bayar kerusakan makananku. Kilnding Dynasty Song? Bos Wang, Anda yakin? Tentu saja yakin. Aku kasih tahu, semua barang di lapakku ini asli semua. Cepat bayar. Kilnding? Di lapaknya ini? Kurirnya sudah minta maaf. Main tangan saja sudah keterlaluan, masih mau menipu uang. Keterlaluan sekali. Diam kau! Jangan banyak omong. 5 juta yuan. Kurang 1 sen pun, kau takkan bisa keluar dari jalan ini. 5 juta yuan? Barang tiruan ini, proses penuaannya pun tidak sempurna. Anda minta 5 juta yuan dari saya? Kalau itu asli, Kilnding Dynasty Song, jual habis semua harta pun aku bayar. Dia tahu itu tiruan? Jangan asal bicara. Barangku ini sangat asli. Kota Jingde, label pabrik keramik tiruan ini bagaimana? Keluarga Lawang, label turun-temurun. Lawang, Kilnding, keluarga Anda masih ada buku petunjuknya? Diam kau! Jangan asal bicara. Kau juga jangan menuduh sembarangan. Tak bisa terus berdebat dengannya. Cari uang buat biaya pengobatan adik lebih penting. Nama barang, pembakar dupa perunggu Cloisonne dengan pola teratai, 3 kaki, telinga tegak. Era, dibuat pada era Xuande, dinasti Ming. Nilai pasar, sekitar 1,6 juta yuan. Begini saja. Bapak berdagang juga tidak mudah, pesanannya terlambat saya antar. Saya mengaku kalah, ini semua uang saya. Saya berikan semuanya pada Bapak, lalu Bapak berikan benda tembaga itu pada saya. Saya bantu Bapak buka rezeki, sekaligus minta maaf. Bagaimana? Itu? Tungku Xuande di lapak antik ini. Dari 100 buah, 99,5-nya palsu. Ini warisan keluarga saya. Minimal 3.000. Kalau begitu, tidak usah. Saya cuma kurir antar, tidak bisa dapat banyak uang, hanya ada 1.500. Begini saja, lapor polisi, biarkan petugas yang urus. Jangan. Deal 1.500. Ya sudah. Hari ini saya mengaku rugi. Barang ini kalau dijual lagi pasti laku dengan harga bagus. Kurir antar, tidak lihat tulisan di pintu, pesan antar taruh di depan. Saya bukan kurir antar, saya mau jual barang. Jual barang? Kamu?
Pavilion Zenbao kami, tidak sembarang barang rongsokan kami terima. Pergi, cepat pergi. Jangan buru-buru mengusir orang. Saya sungguh punya harta karun untuk dijual. Jual sampah, dibungkus pakai koran lagi. Kamu buka lihat harta karun di dalamnya. Pasti tidak akan mengecewakanmu. Kau pikir aku buta atau mudah ditipu? Jalan antik toko mana yang tak punya 35 tungku Xuande palsu? Dari 100 buah, 99,5 diantaranya palsu. Bawa barang jelek begini mau menipu? Ku beritahu kau salah tempat. Tunggu. Bos. Masuk berarti tamu. Benar atau palsu, bagus atau jelek, harus bicara baik-baik. Tadi ribut apa? Dia ini mau cari masalah. Anggap tungku jelek sebagai harta karun. Mau tipu Pavilion Zenbao kita? Tuan, ada masalah bisa bicara denganku. Aku bos di sini. Halo bos. Aku bawa sebuah barang berharga. Mohon Bapak lihatkan. Tuan, dari mana dapat barang ini? Tuan, barang ini dari mana Tuan dapat? Kamu jangan tanya dari mana. Barang ini di tempatmu berapa harganya? Ini pembakar dupa cloisonne enamel dengan rangka perunggu dari era Xuande, dinasti Ming. Warna enamelnya murni, ukiran filigrainnya halus. Terutama cap dasarnya ini, benar-benar standar gaya produksi resmi dinasti Ming. Barang bagus seperti ini sangat langka di pasaran. Bos, mata Anda benar-benar tajam. Aku sangat tertarik dengan tungku ini. 1,2 juta, jual padaku, bagaimana? Bos akan kuberitahu langsung. Uang sangat kubutuhkan. Tungku ini, harga pasarnya sekarang paling sedikit lebih dari 1,5 juta yuan. Bagaimana? Bisakah Bapak tambah sedikit? Kalau bisa, kita bisa transaksi hari ini. Baik, 1,5 juta yuan, anggap saja sebagai tanda persahabatan. Kalau nanti ada barang bagus, utamakan Pavilion Zenbao saya. Baik. Alipay menerima pembayaran sebesar 1,5 juta yuan. Biaya pengobatan adikku akhirnya ada harapan. Halo, dokter, uangnya sudah saya transfer. Tolong harap selamatkan adikku. Ternyata dia buru-buru jual tungku Xuande untuk menyelamatkan adiknya sendiri. Itu. Terima kasih, bos. Ini kontak saya. Nanti mau jual barang antik atau belajar tentang penilaian harta karun, bisa cari saya. Terima kasih, Bos Sud. Terima kasih, Bos Sud. Bosu, cepat. Bantu aku memeriksanya. Yang kali ini pasti barang berharga. Ini baru saja kudapat dari Lao Zhou. Katanya apa? Giok naga periode negara-negara berperang. Tolong Bapak lihat. Kalau kali ini rugi lagi, di rumah pasti menutup kartu kreditku. Siapa dia? Zhao Lei, anak orang kaya. Kekayaan keluarganya puluhan miliar. Suka mengoleksi barang antik. Tapi seleranya payah. Sering tertipu. Bagus kan? Nama barang, Kilnjun, Dinasti Song. Botol leher sempit, glazur langit biru, bintik ungu. Era, asli. Kilnjun Utara, kategori kiln resmi. Kondisi, utuh. Glazur halus berkilau. Bintik ungu terbentuk alami di kiln. Nilai, 3,8 juta. Oh, begitu. Tuan Zhao ini bawa barang asli di tas, pegang barang palsu di tangan. Takut tertipu lagi. Jadi bawa yang palsu dulu untuk uji coba. Bos Zhao, barang ini tidak perlu kami lihat. Harta karun di tasmu bisa kami lihat, biar kami belajar. Apa yang kamu omongin? Isi tas ini cuma barang-barang pribadiku, barang pribadi. Bos Zhao, warna giok ini terlalu mencolok, ukiran lemah, bukan replika bagus. Di pasar Loak, tak sampai 300 yuan. Kalau cuma barang begini, tak perlu ditunjukkan. Bosu benar tajam. Sebenarnya, yang ingin saya tunjukkan barang lain. Ini. Botol ini barang yang benar-benar ingin Bapak nilai hari ini. Bagaimana? Lihat glazurnya. Dan bintik ungu ini. Cantik sekali. Ini jelas karya terbaik Kilnjun. Bos Zhao, sepertinya kali ini Anda tertipu lagi. Apa? Ini tidak mungkin. Bosu, coba lihat lebih teliti lagi. Warna bintik ungu ini terlalu cerah dan seragam.
Sekilas sudah tahu, dibuat dengan tangan. Bagian bawah botol ini, tanahnya terlalu kaku. Tanah pada barang kuno asli meresap alami. Dibanding ini, yang lebih penting, pola retaknya terlalu rapi. Ini jelas buatan modern, teknik pengasaman untuk tampak tua. Kalau begitu, ini harganya berapa? Cuma kerajinan. Nilainya tak sampai 5.000? Apa? Aku tertipu lagi. 800.000 ini hilang lagi. Aku simpan barang jelek ini untuk apa? Tunggu. Kamu kan kurir, ikut campur apa? Botolmu ini bisa kulihat? Bossu saja bilang ini palsu. Kamu kurir, lihat apa lagi? Kenapa? Mau menertawakanku? Minggir! Tuan Yang, barang ini sudah kuperiksa berulang kali. Memang barang tiruan. Kalau sudah pasti tiruan, Tak apa kulihat? Tunggu. Bintik ungu ini? Bukan bintik ungu Kyunjun. Ini? Ini, apa ini? Saya mengerti. Botol ini asli. Ada yang sengaja membuatnya tampak tua, dilapisi kamuflase, supaya terlihat palsu. Lihat. Ini, benar juga. Kamuflasenya luar biasa bagus. Sampai saya pun tertipu. Ini benar-benar asli, karya terbaik Kyunjun. kalau itu harganya berapa? Lebih dari 3,5 juta. Selamat Bos Zhao, kamu dapat harta karun. Wah, saudara. Terima kasih. Terima kasih, saudara. Berkat kamu. Kalau tidak, tadi saya hampir menghancurkannya. Saya juga cuma beruntung. Bisa melihatnya. Ini? Maaf ya tadi. Saya terlalu panik. Bicara tanpa berpikir. Saudara, jangan tersinggung. Tidak apa-apa. Boleh minta tolong? Keluarkan Happy. Happy. Buat apa keluarkan HP? Kamu sudah bantu saya. Selamatkan lebih dari 3 juta. Saya mau transfer 200.000 sebagai tanda terima kasih. Ini. Apa boleh seperti ini? Jangan sungkan, ayo. Ayo. Baiklah. Alipay menerima transfer. 200.000 yuan. Langsung dapat 200.000. Penilaian harta karun menghasilkan uang cepat sekali. Tuan Yang, dengan keahlian sehebat ini, mengantar makanan terlalu sayang. Lebih baik datang ke pavilion Zenbao saya, jadi konsultan penilaian. Gaji bulanan, saya kasih 100.000, bagaimana? Gaji bulanan 100.000. Terima kasih, Kak Su. Bos, Lao Zhou buka lapak judi batu di luar. Katanya dari tambang Myanmar yang dibawa pulang. Banyak orang sudah ke sana. Tambang Myanmar. Perspektif dari sistem bisa nilai harga barang antik. Kalau judi batu, bisa juga ya. Kak Su, Lao Zhou ini siapa? Lao Zhou? Dia itu preman di dunia barang antik preman lokal. Dia sering tipu saya. Cuma dari judi batu di tempatnya, saya habiskan setidaknya 10 juta, tapi hasilnya 0. Sekarang pasar barang antik susah. Semua karena dia buat rusuh. Bos saudara yang matanya tajam sekali. Bagaimana kalau saya ajak saudara yang ikut? Tentu saja saya tidak akan menyuruhnya gratis. Kalau saudara bantu saya pilih barang bagus, saya kasih upah, uang yang didapat dibagi rata dengan pavilion Zenbao. Kamu mau pergi? Kalau Kak Su suruh saya pergi, ya saya pergi. Baik. Ingat ya. Banyak lihat, sedikit gerak, jangan gegabah. Tenang saja, ada saya. Justru karena ada kamu jadi tidak tenang. Para bos, lihat baik-baik. Lihat ukurannya kulitnya. Lihat lagi permukaannya, titik hijaunya, bunga pinus. Penampilannya bagus sekali. Di dalamnya, pasti ada barang tinggi. Wah, permisi Nona, minta jalan. Ternyata judi batu juga bisa. Tuan Yang, kupikir batu itu bagus. Ayo kita coba. Batu biasa, banyak kotoran di dalam. Permukaannya sedikit hijau. Nilai pasarnya 50 yuan. Bagaimana? Kakak Zhao, tenang. Kupikir batu itu tampak rapuh, tidak seperti barang yang bagus. Ya? Dari mana, adik? Wajahmu asing sekali. Lao Zhou, adik ini baru masuk dunia ini, tapi matanya sangat jeli. Oh, hahaha. Oh, orang awam. Di dunia judi batu ini, yang dibutuhkan pengalaman dan nyali, bukan omong kosong. Kalau tidak paham, jangan banyak bicara dan merusak suasana. Kalau tidak, bisa mendatangkan masalah. Mengerti? Tidak. Adik, bahan milik Bos Zhou ini, kulit batunya tua dan bagus. Sekilas lihat, sudah terlihat akan keluar barang bagus. Kamu masih terlalu muda.
Banyak lihat, sedikit bicara. Belajarlah. Berisi giok es tinggi hijau cerah. Daging gioknya murni. Nilai pasaran sekitar 6 juta yuan. Bos Joe, yang buat ganjal meja itu berapa harganya? Bos Joe, yang buat ganjal meja itu berapa harganya? Aku sungguh tercengang. Bocah, pandanganmu tajam. Kau tertarik pada pusaka keluarga Joe ini? Sudah 3 tahun cuma ganjal meja. Hari ini akhirnya ketemu orang yang tahu nilai. Baiklah, kau mau? 3.000, ambil. Kalau gagal, jangan salah aku. Baik. Saudara, kau gila? Benda ini anjing lihat pun geleng kepala. 3.000 dilempar ke air masih ada bunyi. Dia jelas mau nipu kau. Bos Joe. 3.000 aku beli, sekarang juga dibuka. Baik, bocah, banyak yang lihat. Transaksi selesai. Alipai, 3.000 diterima. Diam saja ngapain? Bawa ini untuk saudara muda yang tajam pandangannya. Saudara muda, batu ini. Mau dipotong bagaimana? Tolong Pak. Sepanjang retak ini, buka jendela dulu. Masih buka jendela. Pura-puranya kayak bener. Potong langsung saja. Kan cuma sampah. Muncul hijau. Ya ampun, warnanya es tinggi. Naik drastis. Wah, keluar juga. Ini pasti giokes. Masih hijau cerah. Ini bukan cuma naik, ini meledak harganya. Dia ini benar-benar hebat. Batu sampah bisa keluar harta, paling tidak bernilai jutaan. Tidak mungkin, mustahil. Batu jelek ini sudah kuperiksa ratusan kali. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Saudara, keberuntunganmu ini luar biasa. Saudara, kau saudaraku sendiri. Luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Hanya keberuntungan Kak Zhao. Saudara, giokes ini mau dijual? Aku tawar 5 juta tunai. Bisa bayar sekarang. Jual padaku. 5 juta juga berani nawar. Aku 6 juta, plus apartemen 3 kamar di pusat kota. Saudara jual padaku pasti menguntungkan. Beri aku. Sial, batu jelek ini sekarang bernilai jutaan. Dia pasti bukan cuma beruntung, pasti sengaja menjebakku. Tidak bisa, aku tidak terima. Harus kubuat dia, yang sudah ditelannya, dimuntahkan kembali. Sebenarnya cuma keberuntungan. Bahan ini, kualitasnya biasa saja. Semua karena keahlian master, jadi bisa terbuka bagus. Terlalu berlebihan. Saudara ajari aku dong, ayo. Aku traktir makan barbeque. Barbecue apaan sih? Pergi cari tahu latar belakang orang ini sekarang, langkahi aturanku. Putuskan sumber uangku. Gak gampang untung gituan. Ganggu aku, Lao Zhou. Dia jangan harap bisa bertahan di bisnis ini. Alipai menerima pembayaran 3 juta yuan. Ini bagianmu dari judi batu kemarin, 3 juta, dari Zhaolei. Terima kasih Kak Su. Kalau nanti ada lagi kerjaan sampingan, ingat ajak aku ya. Makin cepat makin baik. Kau memang belak-belakan. Aku ingatkan, orang itu, Lao Zhou pendendam. Dulu kau buat dia kehilangan muka sebesar itu dan rugi jutaan. Dia nggak akan berhenti. Disinilah tempatnya. Cuma ini? Huga orang inilah itu. Kemarin main curang tipu aku soal bahan bagus. Pasti dia atur skema. Bocah. Katanya matamu tajam banget. Bahkan Bos Joe pun kalah sama kau. Kebetulan bantu aku lihat pusaka turun-temurunku ini kualitasnya gimana. Batu kerikil sungai biasa. Di dalamnya nggak ada tanda giok. Nilai pasar, 0 rupiah. Ternyata mau menipu tanpa modal, cuma pakai batu jelek buat nipu. Huga, harta warisanmu ini jangan-jangan cuma diambil nenek moyangmu dari sungai. Bual. Barang warisan leluhur gua mana mungkin palsu. Bocah. Makan sembarangan boleh, ngomong sembarangan jangan. Kalau hari ini kau nggak bisa kasih alasan yang jelas, gue bikin kau keluar terbaring.
Ini cuma batu biasa, apalagi ada giok di dalamnya. Kotoran yang layak aja nggak ada. Huga, jangan-jangan kau dijadiin sasaran empuk. Huge, kau lihat kan bocah ini? Nggak cuma buta sombongnya keterlaluan, nama besarmu aja dia nggak hargain. Huga, bukan gue nggak ngasih muka batu kayak gini di sungai banyak. Nggak ada harganya, nggak percaya, belah aja tengah-tengah. Kalau ada isinya aku, yang haus siap terima apapun, nggak ada komentar lagi. Bocah lidahmu masih keras juga. Karena kau berani banget ya gue temenin main yang gede. Kita taruhan masing-masing pilih satu batu di toko ini. Langsung dibelah, yang nilainya lebih tinggi menang. Huge Pavilion Zenbao ini usaha resmi, bukan kasino. Kalian masuk seenaknya nggak sesuai aturan. Aturan di jalan ini, aturan Huge yang berlaku. Hei, bocah, kalau kau takut, berlututlah sekarang di hadapan Bos Joe, membungkuk 3 kali, lalu ganti rugi 500.000. Aku bisa memberimu kesempatan. Bertaruh boleh, tapi taruhanmu kurang memuaskan. Rasanya kurang adil. Kau berani menawar denganku? Lalu, apa lagi yang kau mau? Begini, kalau aku kalah, akan kulakukan seperti katamu. Tapi kalau kau kalah, cukupkah hanya dengan beres? Hanya itu. Huge, mencari untung tanpa modal bukan begini caranya. Ini terlalu mudah. Berani sekali kau. Kalau begitu, katakanlah, kalau aku kalah, apa yang kau inginkan? Kalau kau kalah, Kau harus di depan semua orang kepada aku, dan bossu meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Lalu, beri kami 500.000 sebagai ganti rugi. Kalau aku kalah, aku beri kau 1 juta. Bagaimana Huge? Berani ambil risiko lebih besar? baiklah, seperti katamu saja. Tapi kalau kalah, jangan menyesal. Jangan sampai nangis minta ampun. Yang Hao bertindak selalu tegas, takkan menyesal. Yang Hao, kau gila? Judi batu sangat tak pasti. Huge jelas sudah siap. Itu uang nyawa adikmu. Masa begitu mudah dijadikan taruhan? Kakak Su tenang, aku punya keyakinan. Baik. Bocah, kau berani. Karena kau sudah menggali lubang sendiri, maka biar aku yang kuburkan kau sendiri, sudah diputuskan. Bossu, kalau begitu, pinjam tempat dan batumu. Kau jadi saksi. Supaya tak ada yang bilang aku menindas anak muda. Shaoli, ambilkan beberapa batu unggulan dari gudang. Hari ini di sini, Su Yu Yao jadi saksi. Tak ada yang boleh ingkar janji. Aku pilih yang ini. Bocah, giliranmu. Berisi giok es tinggi dengan corak bunga. Daging giok murni. Nilai pasar sekitar 1,8 juta yuan. Aku pilih ini. Wah, bossu. Konsultan macam apa ini? Berani pilih batu pijakan. Huge pasti menang. Jangan buru-buru simpulkan. Terkadang, batu yang tak mencolok justru bisa beri kejutan besar. Hei, nanti kamu yang makan kata-kata sendiri. Batu mentahku ini, kalau dipotong, pasti bikin kamu terkejut. Meski punyaku tak berharga, asal punyamu lebih jelek, kamu tetap kalah. Potong punyanya. Naik. Naik drastis. Giok es tinggi, hijau cerah, berkilau sempurna, tanpa retak. Ini minimal bernilai 2 juta. Ini, bagaimana mungkin? Batu pijakan biasa, kok bisa keluar giok sebaik ini? Kamu curang ya? Huge,
Batunya aku yang ambil dari gudang. Mesinnya dibuka di depan umum. Wasitnya adalah aku, Suyu Yao. Kalah ya kalah. Berkecimpung di jalan ini, yang paling dijunjung tinggi adalah kepercayaan. Rp500.000. Mau transfer sekarang atau mau langgar aturan dan membuat seluruh jalan antik menertawakan Huge? Alipay menerima transfer 500.000 yuan. Bocah, kamu memang jahat. Kita pasti bertemu lagi. Ini belum selesai. Ayo pergi. Yang Hao, hari ini kamu memang menang uang dan dapatkan wibawa, tapi juga sudah benar-benar bermusuhan dengan Lao Zhou dan Huge. Mereka takkan tinggal diam. Tenang Kak Su. Datang pasukan, hadang dengan perisai. Datang banjir, tahan dengan tanah. Bosu, Kak Yang hal kemarin sudah kudengar. Tak kusangka Lao Zhou si bajingan itu masih berani mengacau. Tapi Kak, kamu benar-benar hebat. Batu pijakan itu bisa membuatmu mengeluarkan giok es tinggi hijau cerah. Aku sungguh sangat kagum padamu. Hanya keberuntungan. Di dunia antik ini, keberuntungan dan ketajaman mata sama pentingnya. Zhao Leia, pujianmu ini sungguh berlebihan. Tapi, Yang Hao memang berbakat. Kau nanti harus banyak belajar darinya. Tentu saja. Kak Yang sekarang sudah jadi idolaku. Aku nanti pasti akan belajar dengan baik darimu. Tapi, yang lebih seru masih menanti. Lihat, lelang musim gugur malam lusa. Ini acara besar tahun ini. Mungkin masih ada beberapa harta penutup yang menakjubkan. Aku dapat 3 undangan. Bagaimana? Mau tidak ikut lihat-lihat bersama? Lelang musim gugur selalu berkualitas tinggi. Yang Hao, ini kesempatan bagus. Tidak hanya memperluas wawasanmu, juga bisa membuatmu lebih cepat masuk ke lingkaran ini. Terima kasih Mas Zhao. Memang seharusnya aku belajar lebih banyak. Sobat, jangan terlalu sungkan. Dengan mata tajammu, siapa tahu kita bisa dapat barang murah. Tapi, aku ingatkan, Lao Zhou si bajingan pasti akan datang. Kamu berulang kali membuatnya rugi besar. Lao Zhou si tua, dia pendendam. Di lelang nanti, pasti dia akan menantangmu. Tenang saja. Di lelang, penting mata dan kemampuan. Kalau dia berani, aku temani sampai akhir. Yang Hao benar, tapi jangan lengah. Lao Zhou sudah lama di bidang ini. Jaringan dan modalnya tak boleh diremehkan. Di lelang, selain keaslian, harus tahu baca situasi dan kendalikan biaya. Aku paham Kak Su. Aku akan banyak belajar dan lihat, hati-hati bertindak. Bagus. Kalau ada waktu, katalog ini perbanyak kamu lihat. Kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi. Lusa kita pergi bersama. Barang lelang berikut. Cincin giok putih dinasti Qing. Ada yang berminat untuk menawar? Cincin giok putih dinasti Qing, asli. Nilai pasar 80.000 yuan. 100.000. Koleksi berikut. Piring berwarna dinasti Qing. Piring tiruan dinasti Qing era Republik. Nilai 3.000 yuan. Koleksi berikut. Guci biru putih dinasti Ming. 200.000. Guci biru putih kecil dinasti Ming asli. Di dasarnya ada retak, senilai 150 juta. Tuan Yang Lao Zhou si berkacamata itu terus melirik ke arah kita. Dia jahat. Lelang ini soal ketajaman mata dan kekuatan, bukan tatapan mata. Yang sebelumnya hanya pembuka. Yang utama masih di belakang. Kita harus tenang. Barang lelang berikutnya, pertengahan dinasti, Qing patung Buddha Shakyamuni. Duduk berlapis emas, harga buka 800.000, kenaikan 50.000 per bit. Patung Buddha berlapis emas, dari pertengahan dinasti Qing senilai 1,5 juta. Patung ini bagus asli. Nilainya sekitar 1,5 juta. Tapani 50.000. 1 juta. 1,2 juta. 1,2 juta sekali. 1,2 juta 2 kali. 1,5 juta. Lao Zhou sengaja pasti... Masih ikut? Lebih dari 1,5 juta? Tidak sepadan. Patungnya bagus. Tapi 1,5 juta harga pasar wajar. Kalau Lao Zhou mau serahkan saja, kita tak perlu karena emosi bayar harga lebih. 1,5 juta sekali. 1,5 juta 2 kali. 1,5 juta 3 kali.
terjual selamat, Tuan Zhou. Terima kasih atas pengertiannya, Bos Su, konsultan Yang. Lihat sikapnya yang sok jago, sungguh memuakan. Tenang. Ini baru permulaan. Dia coba memancing emosi kita, mengganggu penilaian kita. Aku tahu. Santai, aku takkan biarkan dia berhasil. Lao Zhou, kau mau main? Aku temani sampai akhir. Lihat siapa yang menang nanti. Barang selanjutnya, item misterius. Dinasti Ming, pahatan Giok Hetian, mendengar mata air di gunung. Disediakan oleh seorang kolektor senior. Provenansi jelas. Harga buka 3 juta. Nama barang, pahatan Giok Hetian mendengar mata air di gunung. Era, modern, nilai pasar sekitar 50.000. Barang ini aneh. Kau lihat apa? Warna kinnya memang cerah, tapi tepinya terlalu tajam. Pahatannya juga terlalu halus, kurang kekasaran pahat era Ming. 3.500.000. Di tempat ada yang mau naik? Mata tajam, Lao Zhou. Pahatan giok ini langsung terlihat bagus. Gioknya bagus. Pengerjaan juga bagus. Meskipun masalah era ini agak berbeda. Tapi 3-5 juta masih worth it. Saudara, Lao Zhou saja bilang begitu. Kita ikut? Kakak Zhao, jangan buru-buru. Lao Zhou berpengalaman. Kalau dia bilang begitu, pasti ada alasannya. Dana kita terbatas. Lebih baik hati-hati. Kakak Su, lihat. 3.700.000. 4 juta. Bos Su, wah, anak muda, hati-hati, memang bagus. Tapi saat genting, harus berani bertindak. Ragu-ragu itu sulit dapat barang murah. $4,7 juta. 5 juta. 5 juta. 1 kali 5 juta 2 kali. Wah, Bos Su, terima kasih lagi. 5 juta 3 kali. Laku. Selamat, Tuan Zhou. Konsultan Yang, lihat kemampuanmu, harus banyak belajar, barang bagus ini. Kau lewatkan begitu saja, sungguh sayang sekali. Benar kata Bos Zhou, saya memang harus belajar dari senior. Lebih banyak lagi. Aduh, si tua itu dapat untung lagi. Yang Hao, langkah kita ini. Kasul tak berani rugi, tak dapat untung. Biarkan dia senang dulu. Selanjutnya, baru pertunjukan sesungguhnya. Sekarang istirahat, silakan bebas. Hahaha. Bos Su, konsultan yang pemuda yang luar biasa. Beberapa putaran tawarmu tadi, konsultan yang cukup hati-hati, ya? Apa tidak tertarik dengan barang-barang biasa di awal? Atau menahan tenaga untuk membidik barang istimewa di akhir? Bos Zhou bercanda. Dilelang, bertindak menurut kemampuan, menunggu waktu tepat, itulah dasar utamanya. Pavilion Zhenbao kami selalu mengutamakan kehati-hatian. Hati-hati. Sebelumnya, konsultan yang bisa mendapatkan barang murah di jalan antik, berani main judi batu. Kenapa di acara besar ini tiba-tiba jadi ragu? Jangan-jangan kemampuanmu itu hanya bisa bekerja di lapak kaki 5? Bos Zhou terlalu khawatir. Ketajaman mata bukan soal harga tinggi atau rendah, tapi ketenangan hati dan ketajaman mata. Saat waktunya tiba, semua akan jelas. Wah, berani sekali bicara seperti itu pada Bos Zhou. Jangan kira menang beberapa kali lalu jadi sombong. Anak muda, pandai bicara saja tidak berguna. Dunia barang antik ini dalam dan berbahaya. Mengandalkan kecerdikan kecil tidak akan bertahan lama. Beberapa peraturan bukan untuk orang dari tingkat sepertimu. Melanggar peraturan bisa berakibat tenggelam. Bos Zhou, aturan lelang adalah harga tertinggi menang. Soal aturan lain, kalau ada yang coba mengandalkan senioritas, langgar aturan, kami di Pavilion Zhenbao bukan tipe yang takut masalah. Betul, kan? Bos Su, sepertinya kau akan belah dia sampai akhir. Saudara yang, aku semakin yakin padamu. Lelang belum selesai. Mari kita lihat nanti. Bermain pelan-pelan.
Lao Zhou itu jelas datang menantang. Dia terus dikalahkan Yang Hao terus-menerus sampai hilang akal sehat. Di babak kedua, dia pasti akan target kita, apapun harganya. Aku tunggu. Kak Su, Kak Zhao, tunggu. Apapun barang lelang yang ku tertarik, kalian harus berusaha mendukungku. Tunjukkan sikap pantang menyerah. Baik, Tenang saja. Lelang dilanjutkan. Barang berikutnya, gulungan tangan, pemandangan gunung, anonim Dinasti Ming. Provenansi jelas, tapi teknik kuas diperdebatkan. Harga buka 1,5 juta, kenaikan 100.000. Lukisan Dinasti Ming oleh Wu Bin Karya, awal masa persembunyiannya. Tak ditandatangani untuk menghindari masalah. Goresannya halus dan tertahan, berbeda jauh dengan gaya akhirnya. Diperkirakan 20 juta yuan. Lukisannya memang kuno. Sayangnya dari awal dinasti Qing ahli meniru gaya maestro walau langka. Tapi tetap kelas 2 nilai, ya. Paling tinggi 2-3 juta, 2 juta saya yang ambil, anggap saja. Sebagai penghormatan pada rumah lelang. Tuan Zhou menawar 2 juta. Ada tuan atau nyonya lain yang ingin menawar? 2 juta. Anak muda, apa kau meragukan penilaianku? Wah, Bos Zhou berat perkataannya. Saya tidak berani meragukan, hanya merasa lukisan ini penuh semangat hidup. Di antara gunung dan hutan, ada aura transenden, mungkin menyimpan rahasia. Saya hanya ingin membelinya untuk dipelajari di rumah. Dipelajari baik. Saya beri kau kesempatan ini 3 juta, 3-5 juta, 4 juta, 5 juta. 6 juta. Permainan ini tidak menyenangkan, anak muda. Mari kita ganti cara bermain. Bos Zhou ingin main bagaimana? Bertaruh tentang era sejati dan nilai lukisan ini. Jika lukisan ini asli dari sebelum pertengahan dinasti Ming dan nilainya melebihi 6 juta, maka saya, Lao Zhou, tidak hanya akan membayar sesuai harga lelangmu dan akan mengganti rugimu 10 juta, serta meminta maaf di depan umum dengan menyajikan teh untukmu. Ayo bertaruh. Kalau kau kalah, lukisan ini tak seharga itu, tak hanya harus membayar lelangnya, tapi juga harus mencungkil matamu sendiri dan keluar dari dunia barang antik. Berani kau bertaruh? Lao Zhou, jangan keterlaluan. Aturanmu ini sama sekali tidak adil. Bos Zhou, semua yang hadir di sini adalah saksi. Saya Yang Hao menerima taruhan ini. Tapi taruhan ini saya mau tambah. Kau masih mau menambah taruhan? Coba katakan. Kalau saya menang, akan dilakukan sesuai katamu. Tapi lukisan ini harus jadi milikku. Bagaimana berani bertaruh? Ada apa, Bos Zhou? Takut? Kemana keberanianmu tadi? Kemana? Baik. Kalau kau menang, lukisan ini akan kuserahkan. Tapi kalau kau kalah, tak hanya harus mencungkil matamu dan keluar dari dunia antik, tapi juga harus berlutut dan membungkuk 3 kali padaku, serta memanggilku kakek 3 kali. Sepakat. Kedua tuan sudah setuju bertaruh. Lalu lukisan ini bagaimana menentukan? Sederhana. Cari 2 ahli top di dunia antik untuk menilai. Gunakan pendapat mayoritas. Sesuai keinginanku. Cepat, cari orang, cari orang! Setelah kami berdua menilai, lukisan ini asli dari pertengahan dinasti Ming, tidak diragukan lagi. Mustahil, tak mungkin. Lagi pula, dilihat dari teknik tekstur batuan yang unik, kebiasaan penggunaan tinta, serta aura internalnya, sangat cocok dengan ciri khas karya awal Wu Bin dari akhir dinasti Ming yang telah hilang. Sangat identik. Nilai lukisan ini, perkiraan konservatif, di atas 18 juta yuan. Berdasarkan perjanjian taruhan, Tuan Zhou harus membayar Tuan Yang 6 juta untuk lelang, ditambah taruhan 10 juta yuan, total 16 juta yuan. Uangnya bisa saya transfer. Soal teh ini, anak muda, hati-hati tenggorokanmu kepanasan. Tunggu dulu, Bos Zhou. Taruhan ada aturannya. Uang sudah Anda bayar lunas. Teh ini, di sini ada banyak senior dan rekan yang menyaksikan. Anda dihormati. Masa membuat kami generasi muda merasa Anda tak mau mengakui kekalahan? Baik. Bagus sekali Pavilion Zhenbao. Bagus sekali Yang Hao. Aku Lao Zhou mengaku kalah. Alipai menerima pembayaran 16 juta yuan. Kamu hebat sekali, saudara.
Kita menang, kita menang. Yang Hao, meski kamu menang, tapi kamu sudah memojokkannya ke ujung jurang. Kau harus lebih berhati-hati ke depannya. Aku tahu. Bocah. Kejadian-kejadian kecil sebelumnya, anggap saja kamu beruntung. Aku tak terima. Bos Joe. Lelang ini mengandalkan ketajaman mata dan kekuatan. Hitam di atas putih, Palu telah dipukul. Meskipun kau tak terima, apa yang bisa kau lakukan? Dengan ini, kami di sini, di hadapan semua, rekan dan senior. Berjudi batu sekali lagi. Batu ini, saya, Lao Zhou, yang saya siapkan sendiri. Asli, batu tua pelabuhan Mozisha, Myanmar. Kulitnya masih utuh, belum tersentuh. Semua yang hadir di sini adalah ahli. Bisa menjadi saksi. 2 batu. Kami masing-masing memilih 1. Langsung dibelah. Yang nilainya lebih tinggi, menang. Taruhannya, 5 juta. Berani tidak? Kalau takut, di depan semua orang, katakan, mata saya yang Hao tidak tajam. Saya, Lao Zhou, langsung berbalik dan pergi. Lao Zhou, jangan main-main dengan saya. Siapa tahu di dalam batu ini kau sudah curangi apa? Mau tipu saudara saya yang dengan cara ini? Ku beritahu, tidak mungkin. Si Zhou, kau anggap saya, Lao Zhou, sebagai orang macam apa? Saya, Zhou, di bidang ini sudah 20 tahun berkecimpung. Harga diri sedikit ini masih saya punya. Lihat batu ini, lihat kulitnya, jalur dan bintik hijau. Mana yang tidak asli? Silakan semua lihat baik-baik. Kulitnya sudah tua, memiliki pola pinus cerah, berisi giok jenis nasi ketan. Ada semburat hijau di bagian tertentu, tapi di dalamnya ada beberapa Sangat mempengaruhi pengambilan bahan dan nilainya. yang nilai Menembus. pasar sekitar 200.000 yuan. Kulitnya abu-abu kehitaman, berisi giok es tinggi hijau kuning cerah. Daging gioknya murni tanpa cacat, warnanya cerah dan merata, hampir tidak ada retakan. Nilai pasar sekitar 5.800.000 yuan. Bos Joe, karena Anda ingin memberi saya uang untuk dibelanjakan, kalau saya menolak, tampaknya tidak sopan. Baik, taruhan ini saya terima. Yang Hao, Kakak Su, tenang saja. Berani sekali. Maka saya mohon semua yang hadir di sini untuk menjadi saksi. Saya pilih yang ini. Lihat, pola pinusnya sangat cerah. Dan garis mang ini sangat kuat. Aduh, lihat penampakannya ini. Warna hijau ini pasti masuk ke dalam. Seharusnya masuk sangat dalam. Pasti menghasilkan barang berkualitas tinggi. Kalau begitu, saya pilih yang itu. Kulit hitam ini juga padat. Butiran pasirnya juga tidak beraturan. Sebagian besar akan gagal. Pemuda ini masih terlalu gegabah. Tampaknya keberuntungan waktu itu memang kebetulan. Diprovokasi Lao Zhou langsung emosi. Ini berbahaya. Wah, konsultan Yang, mata Anda tajam sekali. Pak potong punyaku dulu. Biar Tuan Yang lihat, apa itu harta sejati. Bagaimana? Hah? Keluar hijau kan? Sudah kubilang. Hijaunya keluar. Giok jenis nasi ketan, warna hijau mengambang. Sayang, masuk ke dalam. Dan bukan cuma 1 retak. Ini tidak bisa diambil utuh. Cuma bisa untuk aksesori kecil. Setidaknya ada warnanya. Dasarnya juga bersih. Hah, untuk liontin kecil. Paling tidak 200-300 ribu. Masih lebih baik daripada batu hitam jelek milik orang lain. Ayo, lihat batu pijakan ini. Bisa keluar apa? Dengar adik, batu macam ini 3 tahun lalu banyak kulihat di tambang Myanmar. Hasil potongannya sampah semua. Jangan-jangan kau terpancing emosi sama Lao Zhou? Batu milikmu itu, tukang potong batu mungkin malas mengerjakannya. Lebih baik batalkan saja. Yang Hao, Lao Zhou sengaja pakai taktik provokasi. Kita tak perlu ikut taruhan emosi. Uang sudah cukup. Saudara, orang ini jelas-jelas mengincarmu. Batu tadi sudah kutanya ke tukang potong, bahkan tak perlu digosok. Pak, cepat potong, jangan buang waktu. Biar semua lihat, apa itu tidak tahu diri. Kamu yakin mau potong? Aku kasih tahu dulu, nanti bahannya ambruk. Jangan salahin aku ya. Guru, potong dari sini, kedalaman 3 cm, buka jendela dulu. Dia ngapain sih? Semua tahu retakan mudah luntur. Dia berani potong di retakan?
Selesai. Dia benar-benar tak tahu aturan judi batu. Ini. Meledak! Warna meledak! Es tinggi. Hijau kuning cerah. Naik drastis banget. Ya ampun, benar-benar es tinggi. Transparannya bagus banget. Hijau kuning cerah, warnanya murni, tak ada warna nakal. Coba lihat, tak retak. Tak ada retakan sama sekali. Bisa dapat berapa gelang bagus? Ini berapa harganya? 5 juta. Menurutku 6 juta juga tak cukup. Hebat! Dia benar-benar hebat. Berani pilih batu ini. Dan berhasil membukanya. Tak mungkin. Batu ini aku yang pilih. Kenapa? Oh, ternyata kau yang main curang. Batu ini pasti ditukar. Saudara, bahan ini aku tawar 6 juta. Tunai. Sekarang juga transfer. Aku tawar 65 juta. Aku juga traktir minum 3 bulan. Saudara, kau benar-benar jago. Lao Zhou masih mau bilang apa lagi? Lihat baik-baik, perhatikan. Bos Joe, udah jelas pemenangnya, 5 juta. Sekarang transfer, atau ku pinjamkan power bank, isi daya dulu, nanti baru transfer? Wah kau. Pasti kau curang, mustahil selalu tepat. Oh, aku tahu. Apa kau sudah tahu dari awal? Bos Joe, batunya dari Anda. Proses pemotongan diawasi ketat. Yang Hao tak pernah sentuh. Kalah ya kalah. Kalau tak mau mengaku kalah, ngapain dulu buat taruhan? Cuma jadi bahan tertawaan. Bos Joe belum transfer. Jangan ingkar 5 juta. Alipay menerima 5 juta yuan. Kau benar-benar keterlaluan. Kita belum selesai. Pekundang! Yang Hao, Lao Zhou, sekarang dia benci sekali padamu. Sudah hilang akal. Aku tahu, lihat saja apalagi yang bisa dia lakukan. Tapi bro, kau luar biasa. Datang ke sini, langsung dapat 10 juta. Bahkan buat Lao Zhou mengaku kalah di depan umum. Aku belum pernah melihat pertunjukan yang begitu seru. Zhao Lei, kecilkan suaramu, perhatikan situasi. Kakak Zhao, tenang dulu. Memang bagus kita menang, tapi kali ini kita benar-benar sudah menyinggung Lao Zhou. Takut apa? Di jalan ini, siapa lagi yang berani meremehkan kita? Semangat muda itu bagus. Yang Hao, ini Shen Yunshan, Tua Shen. Salam kenal tua. Saudara muda Yang Hao. Tadi, pertarungan itu sungguh membuka mata saya. Bukan hanya tajam matanya, tapi juga menggunakan ketenangan untuk mengendalikan gerakan. Sifat hati seperti ini sangat langka di kalangan seusianya. Terlalu berlebihan tua. Saya hanya mengikuti hati nurani, melakukan yang seharusnya. Tidak sombong, tidak gelisah. Bagus. Terutama keteguhanmu pada lukisan itu. Bukan hanya ketajaman mata, tapi juga keberanian dan keteguhan. Tentu saja. Pandangan saudaraku tak pernah meleset. Ini putra keluarga Zhao ya, orang yang penuh perasaan. Saudara muda Yang, saya Shen Yunshan. Saya juga suka mengumpulkan barang-barang kecil. Sering mengundang beberapa teman sehobi untuk berkumpul dan menikmati. Awal bulan depan, di rumah saya ada pertemuan apresiasi kecil. Jika kamu tertarik, silakan datang. Nanti akan ada barang-barang unik yang tak bisa ditemui di pasaran. Terima kasih Pak Shen, saya pasti akan datang tepat waktu, untuk banyak belajar dari para senior. Bosu, Tuan Zhao. Kalian juga diundang untuk datang. Terima kasih Pak Shen. Saudara Shen Yunshan, dia malah datang sendiri mengundangmu. Kita bakal lepas landas nih. Yang Hao, pameran apresiasi Pak Shen adalah pintu masuk tertinggi di dunia antik. Ini sama saja dengan pengakuan publik untukmu. Saya tahu. Ini juga berarti jalan kita ke depan akan sangat berbeda dengan sebelumnya.
Wah, non cantik ini wajahnya asing sekali. Entah di bawah bos yang mana? Perkenalkan, nama saya Zhou Mingxuan. Separuh bisnis di jalan antik ini adalah milik keluarga Zhou. Pavilion Sembao, Suyu Yao. Oh, toko kecil itu ya? Bos Su, ngapain bertahan di toko itu? Mending ikut saya. Dijamin hidup enak. Lebih mentereng, paling tidak 10 kali lipat. Tuan Zhou, tolong hormat. Dikasih muka malah nggak mau nerima ya? Cuma pemilik toko, sok suci. Percaya tidak, satu kata dari saya, besok toko kecilmu itu bisa tutup? Saya tidak percaya. Kamu siapa lagi? Berani-beraninya ikut campur? Yang Hao. Dia bos saya. Dia yang Hao yang disebut si tua itu. Lihat anak ini, tampaknya biasa saja, tapi dia bisa bikin si tua kalah 2 kali. Oh, dia itu kurir yang baru-baru ini naik jabatan karena keberuntungan. Hah? Apa? Masuk acara seperti ini, lalu merasa diri sudah jadi orang penting? Hei, semuanya lihat. Ini dia, orang yang baru-baru ini dibicarakan hebat sekali di jalan antik Tuan Yang. Sebelumnya, dia cuma kurir bau. Haha. Yang Hao, dia anak Lao Zhou. Dia belum berbuat apa-apa. Tempat Pak Shen ini, jangan buat keributan. Oh, anak Lao Zhou. Anak si tua itu. Dulu dengar dari bos Su, mata anak ini sangat jelek. Sering ditipu. Walaupun Lao Zhou juga tidak bisa diandalkan, tapi dia masih punya sedikit kemampuan. Dia ini tidak belajar sedikit pun. Tuan Zhou, selain mengandalkan orang tua dan menindas orang, kau bisa apa lagi? Oh ya, bisa juga kehilangan uang karena salah nilai. Kau cari mati? Ini bukan tempatmu untuk berbuat onar. Berani sentuh Nona Su lagi. Tanganmu kuputuskan. Kurir bau! Berani memukulku? Lepaskan sekarang. Awas kau kubikin sengsara. Sakit. Sakit! Lepaskan! Ayah! Ayah! Di mana? Siapa berani ganggu aku? Siapa berani ganggu anakku? Yang Hao. Kau lagi? Hei, sudah tipu uangku, sekarang berani juga pukulan aku. Kau anggap aku lembek? Bos Zhou? Anakmu yang kasar duluan pada bosu. Benar katanya? Ini, aku. Bos Su? Anakku kurang ajar. Salah dia menghina Anda. Aku minta maaf untuknya. Tapi, bukan alasan bagimu untuk main tangan. Hah? Kau cuma orang kampungan yang dapat posisi karena keberuntungan. Berani pukul anakku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Benar. Dia sama sekali tak menghormati keluarga Zhou. Beri dia pelajaran. Lao Zhou. Kalian mau apa? Hah? Bully saudaraku di depanku? Kira Zhao Lei sudah mati? Wah, siapa rupanya? Ternyata si sapi perah yang terus bayar biaya kuliah. Kenapa? Lubang belum terisi. Cari lubang baru lagi? Enyahlah. Kamu tak berhak bicara. Omong kosong. Yang Hao saudara sehidup sematiku. Justru anak bajinganmu ini yang menggoda bos Su. Saudaraku maju untuk menegakkan keadilan. Memang sudah seharusnya. Kau mau yang tua menindas yang muda, yang banyak mengintimidasi yang sedikit. Aku Zhou Lei, yang pertama tak setuju. Punya nyali, hadapi aku. Hadapi kau. Siapa kau ini? Kau cuma mengandalkan uang keluarga. Bodoh yang suka pamer duit. Dengan sedikit harta keluargamu, berani melawan aku. Kalau tak enyah, kau juga kuhajar. Gue memang tajir. Memang kenapa? Gue senang membela saudaraku. Hari ini, kalau berani sentuh dia sedikit, segala hartaku kurelakan. Aku temani kau main. Lihat siapa yang mati duluan. Apa kau pikir jalan antik ini milikmu? Zhao Lei, jangan gegabah. Kakak Zhao, aku bisa urus. Saudara, jangan ikut campur. Aku sudah lama gerah dengan si tua ini. Hari ini, tepat untuk menghitung semua utang piutang. Ayah,
buang-buang kata dengan si orang kaya baru ini. Hajar dia sekalian. Sepertinya aku melewatkan pertunjukan bagus. Bos Joe, berbuat keributan di tempatku. Bukankah harus izin dulu pada tuan rumah? Pak Shen. Salah paham. Itu Zhao Lei, oh iya, dan juga Yang Hao. Benar atau salah, saya punya penilaian sendiri. Karena semua sudah hadir, pesta apresiasi dimulai. Nanti kita injak-injak si tukang antar itu habis-habisan. Dapatkan kembali harga diri kita, sedangkan Zhao Lei ini banyak waktu untuk urus dia nanti. Buang ludah. Bapak tua nakut-nakutin siapa? Saudara baik-baik saja. Jangan takut, aku di sini. Kamu ini selalu gegabah. Bos saudaraku sudah maju membela Anda masa aku mundur. Tentu aku hadapi langsung. Kakak Zhao, terima kasih. Ngapain bilang terima kasih? Antar saudara jangan kata-kata begitu. Ayo, kita lihat si tua itu bisa main apa. Semua hadirin adalah ahli. Hari ini berkumpul kecil, berteman lewat harta karun. Seperti biasa, barang-barang di meja ini masing-masing punya cerita. Silakan bicara bebas. Bedakan yang asli dan palsu, tentukan yang terbaik. Haha, Pak Shen. Kalau begitu, saya buka duluan. Lukisan ini tinta dan kuasnya kuat, bergaya Xiagui dari dinasti Song Selatan. Sayangnya, warna gulungan ini dan cara tanda tangan. Menurut saya replika ahli dari akhir dinasti Ming ke awal Qing. Meski bagus, bukan lukisan Song. Ayahku puluhan tahun di bidang ini. Sekilas lihat langsung tahu anak yang hanya mengandalkan keberuntungan itu. Bisa jadi dia tak tahu siapa Xiagui apalagi karyanya. Saudara yang bagaimana pendapatmu? Pak Shen tanyakan padanya. Dia mungkin tak bisa bedakan kertas dan sutra. Media lukisan ini adalah gulungan tua dinasti Song. Tinta telah meresap dalam goresan kuasnya kuat. Teknik goresan untuk batu dan gunung adalah teknik khas. Xiagui yang kasar dan berani. Di sudut kanan bawah yang tersembunyi ada bekas perbaikan era dinasti Ming karya asli. Xiagui dari dinasti Song Selatan. Nilai pasar 22 juta yuan. Lukisan ini memang ada bekas perbaikan oleh kolektor. Tapi lihat tekstur gulungannya, kedalaman resapan tinta, terutama kekuatan goresan pada batu dan semangatnya, sama sekali bukan tiruan akhir Ming atau awal Qing yang bisa menandingi. Lukisan ini pasti karya asli Xiagui dari dinasti Song Selatan. Ayahku bilang ini tiruan Ming ya? Ya berarti tiruan Ming. Kau ini siapa? Berani meragukannya? Pengamatan yang tajam. Tidak tertipu penampilan. Ini memang karya asli Xiagui. Bagian yang diperbaiki itu dilakukan pada era Jiajing oleh seorang kolektor mata saudara yang sangat jeli. Hebat kawan, haha, sudah kuduga matamu tajam. Lihat Lao Zhou jadi marah, mukanya pucat, hahaha. Selanjutnya lihat benda ini. Bentuk dan pola memiliki ciri dinasti Shangzhou. Penampilan tuanya alami. Bagus. Pasti asli. Warna karat guci ini merata. Pola jelas. Ini alat upacara penting Shangzhou. Harganya mahal, haha. Hei, kurir makanan. Barang ini adalah perunggu asli. Tapi dengan yang sebelumnya kau sentuh, batu jelek dan porselen rusak, ini bukan level yang sama. Tuan yang muda, ada pendapat lain? Bentuknya tiruan Shangzhou. Badan dari paduan modern. Dibuat tua dengan metode elektrolisis. Karat hijau mengambang di permukaan. Di bawah karat, ada titik las modern. Tulisan diukir laser, lalu dibuat tua. Kerajinan tiruan modern. Nilai pasar sekitar 3.000 yuan. Guci ini, bentuk dan polanya memang seperti asli.
Tapi karatnya mengambang, tidak kokoh. Jika dicium, ada bau asam lemah. Yang lebih penting, semua, lihatlah, sambungan ini samar, terlihat jejak las sangat halus. Ini teknik tiruan modern. Cara membuat tuanya bagus, hampir seperti asli. Kamu ngomong sembarangan. Kau bilang las, itu memang las. Kamu asal bicara, Pak Shen, dia ini meragukan barang berharga Anda. Ternyata benar ada bekas las di sini. Tadi kami tidak menyadarinya. Kalau bekas las ini, sepertinya juga perbaikan kuno. Hahaha. Memang ada bau asam yang sangat samar. Tiruan ini terlalu mirip aslinya. Anak muda sekarang hebat-hebat. Benda ini memang adalah soal ujian yang saya siapkan. Yang bisa mengenali bentuk artefak Shangzhou tidaklah sulit. Yang bisa membedakan bahwa benda ini adalah replika baru, hanya segelintir orang. Saudara Yang, mata Anda bisa dibilang sangat tajam. Hahaha. Lao Zhou, Xiao Zhou, kalian berdua, ayah dan anak, pertunjukan kalian bagus sekali. Tamparan di muka sakit tidak? Kamu! Ming Xuan, diam. Masih merasa tidak cukup memalukan? Giok terakhir ini, silakan dilihat lagi. Bahan gioknya adalah giok hetian hijau kualitas terbaik. Pola naga di atasnya adalah ukiran halus seperti rambut yang khas dinasti Han. Goresan pahatannya lancar, warnanya alami. Sepertinya giok Han asli. Wah, kata-kata saudara ini sangat tepat. Giok ini memancarkan cahaya lembut, aura naganya kuat sekali. Ini barang langka tingkat pangeran dinasti Han. Nilainya tak terhingga. Hah, Konsultan yang ini harus Anda periksa baik-baik. Pola naga ini, warna ini. Kalau Anda masih bilang ini palsu, itu benar-benar akan mengguncang pemahaman dunia antik kami. Saudara muda Yang, untuk yang terakhir ini, apakah Anda masih punya pendapat? Pak Shen, untuk yang satu ini, kalau dia masih bisa menemukan cacat saya, Zhou Mingxuan ke depannya bertemu, dia akan memanggilnya kakek. Giok hetian kuno imitasi dari dinasti Qing. Warna tembus dan pengerjaan adalah pewarnaan buatan. Di bagian bawah ada tulisan ukiran imitasi Kaisar Qianlong yang sangat halus yang sengaja dihapus. Dari masa Kaisar Qianlong, dinasti Qing Dadedis kuno, imitasi istana, nilai pasar sekitar 1,8 juta yuan. Di sini kualitas giok dan ukirannya sangat bagus. Tapi mata naga, harganya terletak pada semangatnya. Mata naga pada giok Han melotot marah, memandang rendah dunia. Sedangkan mata naga ini, walau bentuknya mirip, kurang sedikit kegarangan, terlalu banyak kesan buatan. Selain itu, gradasi warna tembus ini agak kaku, seperti buatan manusia. Menurut saya, ini dari masa Kaisar Qianlong, karya unggulan Jadedis kuno imitasi istana. Walau bukan giok Han, tapi nilai seni pengerjaannya dan nilai sejarahnya juga luar biasa. Yang Hao, kamu lancang. Kamu berulang kali meragukan barang berharga Pak Shen. Ayah, Pak Shen, dia ini jelas-jelas datang untuk cari masalah. Apa yang dia tahu soal giok Han dan naga kuno? Dia ini jelas-jelas ngomong sembarangan. benar. Yang Hao, kau berani ngomong sembarangan meragukan koleksi kakek Shen? Giok ini jelas asli dari dinasti Han. Kau si Zhou, apa yang kau teriakkan? Jangan berteriak. Ini kakek Shen yang minta Yang Hao menilainya. Atas dasar apa kau ikut campur? Oh, apa karena kata saudaraku tepat sasaran, kalian jadi marah dan malu? Bagus. Bagus. Sungguh hebat Yang Hao. Ketajaman matamu, ketelitian pikiranmu, jarang kulihat seumur hidupku. Giok ini, seperti kata sahabat muda Yang, adalah karya imitasi Kaisar Qianlong. Tanda sebelumnya telah dihapus. Hari ini, hanya kau satu-satunya yang bisa melihat hal ini. Hadirin sekalian, apakah pertemuan hari ini cukup menyenangkan? Haha, luar biasa. Wah, saudaraku, kau luar biasa. Malam ini aku yang traktir. Minum sampai mabuk. Hahaha.
Sahabat muda Yang, setelah hari ini, namamu di kalangan ini sudah mapan. Bos Joe, setelah kekalahan ini, dalam waktu dekat, seharusnya tidak berani mengganggumu secara terang-terangan. Terima kasih atas bimbingan dan perlindungan kakek Shen. Ini adalah kemampuanmu sendiri. Dunia ketenaran juga sarang masalah. Hari ini kau terlalu menonjol. Memang membuat namamu terkenal, tapi pasti akan memancing iri hati. Bos Joe itu orangnya sempit pikiran. Dia takkan berhenti begitu saja. Di kemudian hari, caranya hanya akan lebih licik. Saya paham. Keluarga Shen saya punya galeri pribadi. Koleksinya adalah barang langka di dunia. Banyak seluk-beluk dan rahasia, jauh melampaui barang antik biasa yang beredar di pasaran. Jimat giok ini, terimalah. Dengan jimat ini, Anda bisa kapan saja mengunjungi galeri saya. Dengan ketajaman mata dan pemahaman Anda, semakin banyak lihat dan pikir, pasti bisa memahami hal lain. Kemajuan akan lebih cepat. Terima kasih, Tua Shen. Saya tak akan mengecewakan. Siapa Yang Hao, Tuan Yang? Saya. Ada perlu apa? Atas perintah Bos Joe saya datang mengantarkan surat tantangan. 3 hari lagi, Studio Dobao mengundang Anda bertanding harta karun secara terbuka. Bertanding harta karun? Benar. Masing-masing pihak menyiapkan 3 benda berharga, dipamerkan dan dinilai satu persatu untuk menentukan pemenang. Selain itu, Bos Joe mengusulkan tambahan taruhan. Taruhannya 50 juta yuan. Ditambah semua aset barang antik pihak yang kalah dan harus keluar dari dunia antik untuk selamanya. 50 juta? Semua harta benda. Dan keluar dari dunia antik selamanya? Lao Joe ini sudah gila. Bro, ini perjamuan berbahaya. Jangan kau terima. Yang Hao, tenang dulu. Dia sedang mempertaruhkan segalanya. Pasti sudah punya persiapan matang atau siasat licik di belakang. Kita tak perlu ambil risiko. Kalau aku mundur, semua yang sudah kukumpulkan akan hilang sia-sia. Lagi pula, ini juga satu-satunya kesempatan untuk selesaikan masalah ini. Kembalilah beritahu Bos Joe kalian. Tak usah tunggu 3 hari lagi. Hari ini saja. Taruhan ini kuterima. Pak Shen, boleh pinjam tempat Bapak? Tentu. Kalau Bos Joe berani taruhkan seluruh hartanya, pasti ada barang bagus. Acara yang dihidangkan, mana mungkin ku tolak tonton. Terima kasih Pak Shen. Tapi ada satu hal lagi yang mau ku minta bantuan Pak Shen. Katakan. Saya ingin mengundang Bapak menjadi saksi untuk kontes harta karun ini. Baik. Ku setujui. Kembalilah beritahu Bos Joe kalian. Semoga kontes harta karun kali ini tak seperti lelang tadi. Yang rugi besar. Bagus. Tuan Yang memang berani. Pesan Anda pasti ku sampaikan. Sampai jumpa nanti. Bro, kamu bilang kita siapkan 3 harta ini. Bisa nggak? Lao Joe si licik itu pasti udah siapin barang yang luar biasa hebat. Iya, Yang Hao. Lao Joe kali ini bertekad menang. Pasti dia udah siapin senjata rahasia yang tak terbayangkan. Kakak Zhao, Kakak Su, Lao Joe udah pusing 7 keliling mikirin pasti gimana caranya menekan aku dengan barang langka dan trik licik. Dia nggak bakal nyangka aku bakal menang dengan kesederhanaan. Santai aja, nanti semuanya jelas. Hari ini, Yang Hao dan Bos Joe di sini akan ikut aturan lama dunia antik, bertarung harta secara terbuka. 3 ronde tentukan pemenang. Taruhan kali ini luar biasa besar. Menyangkut uang banyak dan reputasi. Saya ditunjuk sebagai wasit. Harap kalian ingat. Harta ada yang asli dan palsu. Prinsip ada yang benar dan salah. Berteman lewat harta, taklukkan dengan kebajikan. Kalau langgar aturan, jangan salahkan saya tegas. Karena tak ada keberatan, waktunya tiba. Pertarungan harta mulai. Kedua pihak, tunjukkan harta pertama. Tunjukkan harta pertama. Barang pertama, ding perunggu persegi dengan pola tauti dari periode Shangzhou. Silakan nilai.
Ding perunggu tiruan Shangzhou dari periode negara-negara berperang. Asli. Pola hiasannya agak disederhanakan. Dinding dalam ada ukiran dari periode negara-negara berperang. Nilai pasar, 20 juta yuan. Bos Joe, ding ini bentuknya megah dan berwibawa. Sekilas memang bisa bikin takut. Apakah Tuan Yang menganggap ding ini palsu? Ding ini tua, memang barang kuno. Tapi perhatikan pola taoti ini di sudut mata, agak bulat dan lancar, kurang dari masa kejayaan Shang dan Zhou, semangat primitif yang garang itu. Selain itu, silakan lihat, di bagian dalam kaki ding ini, bekas aus, polanya, dibanding alat upacara berat Shang dan Zhou, yang diletakkan tetap lama, menghasilkan bekas, berbeda. Sebaliknya seperti periode negara-negara berperang, sebagai alat upacara, ciri penggunaan bergerak. Dari penilaian menyeluruh, ini dari periode negara-negara berperang, bangsawan yang mengagumi kuno, alat upacara tinggi tiruan, meskipun juga barang berharga, bernilai tinggi, tapi bukan alat asli Shang dan Zhou. Perkiraan nilai, sekitar 18 juta yuan. Kau memang punya mata tajam. Giliranmu. Terima kasih Kakak Zhao. Barang pertama saya, guci perunggu binatang dari dinasti Zhou Barat. Bentuknya lengkap, kondisinya sangat bagus. Prasasti, dan ada prasasti panjang. Ini sungguh harta nasional yang berharga. Prasasti sebanyak ini, jika isinya penting, nilai penelitian sejarahnya. Jauh melebihi benda itu sendiri. Bentuk, pola, dan prasasti, semua sesuai ciri Zhou Barat. Pasti asli. Terawat sempurna, sangat langka, terutama prasasti ini nilai luar biasa, diperkirakan 25 juta. Ding Bos Zhou Ronde pertama, nilai 18 juta. Harta Yang Hao, lebih tua usianya, nilai sejarah prasasti, melebihi 25 juta. Yang Hao menang. Bagus. Ronde pertama, Yang Hao menang. Bagus. Mari barang kedua, dari Fan Kuan, Dinasti Song, perjalanan di gunung dan sungai. Asli? Tiruan ahli akhir dinasti Ming menggunakan sutra dan tinta kuno, song teknik penuaan sempurna, tapi di detail tekstur batu, terlihat gaya kuas dinasti Ming. Kolofon dan cap ditiru ahli nilai pasar 8 juta. Lukisan ini megah, hampir tak terbantahkan sutra dan tintanya memang dari Song. Lihat betapa telitinya si pemalsu, biaya tidak murah. Yang Hao. Kau tahu kalah menyerah. Sayang, wujud dan roh mirip. Tapi tetap kurang satu napas kunci. Perlakuan pada mulut air ini, jejak pahatan agak berat, ada tambahan kesengajaan yang kaku. Kurang keaslian liar yang alami dari kuas Fan Kuan dan vitalitas megahnya. Yang lebih penting, kelemahannya. Lihat di sini, tinta merah cap koleksi ini. Dengan cahaya samping yang kuat, tingkat kilauannya berbeda sedikit dengan spesimen dinasti Song yang diketahui. Lebih mirip ciri khas resep rahasia akhir dinasti Ming. Ini karya ahli dinasti Ming yang dengan susah payah meniru kuno, meski juga barang kelas atas. Cukup untuk dikoleksi museum, tapi ini pasti bukan karya asli Fan Kuan. Perkiraan nilainya harusnya di bawah 10 juta. Membantah dengan alasan ngawur, hanya berdasarkan perbedaan kecil pada tinta cap, kau menyangkal seluruh lukisan. Bagaimana ini bisa jadi bukti kuat?
Barangku yang kedua, mangkuk kecil dengan bintik ungu dari dinasti Song. Kiln Jun ini memang bagus, tapi mangkuk ini ukurannya kecil. Hanya mainan meja tulis para sastrawan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan maestro lukisan pemandangan? Dan lagi, warna bintik ungu ini terlalu cerah dan mencolok. Garisnya begitu jelas, pasti hasil tambahan warna oleh pengrajin zaman kemudian. Pak Shen, apakah ada tambahan warna? Uji ilmiah paling adil. Bisakah Pak Shen melakukan uji tanpa merusak di sini? Tepat seperti itu. Setelah diuji, hasilnya menunjukkan glazur dan warna menyatu, tidak ada jejak tambahan warna. Ronde penilaian ini, Yang Hao berhasil membedakan yang palsu. Hartanya diakui, menang 1 ronde lagi. Skor saat ini 2-0. Yang Hao, jangan sombong dulu. Barangku yang ketiga akan membuatmu tak akan bangkit lagi. Persembahkan harta karun. Ini adalah pusaka rahasia yang diwariskan ribuan tahun. Digunakan Kaisar Wu dari Han untuk ritual persembahan pada langit. Segel Kaisar Langit. Mengandung energi naga surgawi. Tak ternilai harganya. Cukup untuk membeli seluruh jalan antik. Anda kalah. Peringatan, barang ini mengandung medan energi negatif khusus intensitas tinggi. Materialnya adalah giok yin kutub dicampur besi meteor. Ukiran segelnya adalah aksara sihir kuno jahat. Bukan segel kaisar yang sah. Tahun pembuatannya tidak diketahui. Nilainya di pasar tak terukur. Segel giok ini terasa sangat dingin menusuk tulang. Sama sekali bukan kehangatan, giok hetian yang halus. Pola ukirannya aneh dan terdistorsi. Bukan aksara Han atau segel yang sah. Lebih mirip aksara kutukan. Juga ada aura jahat dan dingin yang tak hilang. Bos Joe, dari mana Anda dapatkan benda jahat seperti ini? Ini bukan pertanda baik. Ini adalah benda pembawa sial besar. Menggunakannya pasti akan terkena balasan. Omong kosong, mengelabui orang dengan kata-kata sesat. Anda tidak merasakan kekuatan tertinggi yang dikandungnya. Anda mengakui kekalahan saja. Jangan mengelabui di sini dengan kata-kata sesat. Benda ini memang aneh. Energinya dingin, jahat, dan kacau. Membuat hati tidak tenang. Sama sekali bukan aura terang benderang jalan kebenaran Tiongkok kita. Saudara muda Yang, Anda yakin? Lao Shen, saya berani jamin dengan harta dan nyawa saya, benda ini pasti bukan barang baik. Zodeva, kau pakai ini untuk duel harta karun, bisa celakakan diri dan orang lain. Omong kosong. Ini pusaka turun-temurun keluarga kami. Tunggu. Cap ini, sepertinya aku pernah baca di kitab kuno tentang ilmu hitam dari barat. Ini adalah segel kutukan. Khusus untuk mengutuk, merampas keberuntungan orang lain. Bos Joe, kau pakai benda terkutuk ini untuk duel. Ingin pengaruhi pikiranku diam-diam? Bos Joe, benarkah? Ini. Pak Shen, aku juga tak tahu. Ini dibeli dari orang misterius. Katanya bisa bantu aku menang. Sejak ku bawa, akhir-akhir ini banyak masalah. Pak Shen, benda jahat ini disimpan pasti celaka. Saya sarankan hancurkan segel ini sekarang, cegah masalah nanti. Barang kotor ini tak pantas ada. Bos Joe, benda ketiga Anda, setelah diperiksa, ternyata benda terkutuk. Melanggar prinsip duel dan berniat jahat. Melanggar peraturan berat, otomatis kalah. Dari 3 ronde, Yang Hao menang semua. Menurut taruhan, Lao Joe kau harus bayar taruhan 50 juta. Semua bisnis antikmu serahkan ke Yang Hao. Keluar dari dunia antik. Sekarang, penuhi janji terakhirmu. Segera minta maaf pada Yang Hao. Pak Shen, ini, taruhan ini. Hitam di atas putih, disaksikan banyak orang. Kau mau langgar aturan.
maka akibatnya keluarga Zhou takkan tanggung. Transfer, saya transfer. Alipay Anda telah menerima 50 juta yuan. Dan atas nama Anda semua, industri barang antik dokumen, industri kunci pembukuan, serahkan segera kepada Yang Hao. Ya, Tuan Shen. Hal terakhir, Bos Zhou tuangkan teh minta maaf. Saya, Zhou Deva, penglihatan saya buruk, moral saya cacat. Saya kalah dengan hati yang tulus. Bos Zhou, dalam dunia barang antik wawasan memang penting, tapi moral lebih penting. Harap Anda berhati-hati di masa depan. Saudara, penghitungan awal selesai, Lao Zhou yang malang ini hartanya benar-benar banyak. Hanya di beberapa toko ini barang-barang terbaik yang disimpan nilai pasar totalnya tidak kurang dari 30 juta. Ditambah 50 juta tunai itu kita benar-benar kaya kali ini. Jangan senang dulu. Menerima perusahaan bukan hanya mengambil begitu saja. Ini melibatkan banyak hal, kontrak utang, urusan serah terima personel. Salah urus bisa jadi masalah. Dan Lao Zhou di jalan ini berbisnis bertahun-tahun. Jaringannya rumit. Dia pasti tidak rela kalah begitu saja. Kakak Su benar, Lao Zhou adalah raja lokal. Kali ini akarnya diputus, dia pasti akan balas dendam. Kita harus segera serap bisnis ini, stabilkan situasi. Ya? Bos yang ini Bos Zhou, bukan Lao Zhou. Daftar karyawan dan utang yang belum dibayar dari beberapa toko sebelumnya. Silakan Anda periksa. Manajer Sun, mulai sekarang, panggil saja saya. Yang Hao sudah cukup. Karyawan yang mau tetap bekerja, gajinya tidak berubah. Yang kinerjanya bagus, bisa naik pangkat. Yang tidak mau bertahan, kami bayar gaji lunas dan berpisah baik-baik. Utang lama sebelumnya yang sesuai aturan kami akui. Yang tidak sesuai, semua akan ditangani menurut hukum. Ya, mengerti. Terima kasih Bos Yang. Terima kasih Tuan Yang. Wah, cara ini bagus. Menstabilkan semangat tim. Urusan kerja ya urusan kerja, urusan pribadi ya urusan pribadi. Lao Zhou ya Lao Zhou, mereka ya mereka. Halo? Tuan Yang, ada kabar baik adikmu. Xiaoyu kondisinya sangat stabil. Pemulihannya juga melebihi perkiraan. Kedepannya, jika menggunakan terapi target terbaru, tingkat kesembuhan bisa mencapai lebih dari 90%. Bagus sekali, dokter. Pakai cara terbaik. Uang bukan masalah. Xiaoyu tidak apa-apa. Kata dokter, pemulihannya baik. Kakak Su, kakak Zhao, selama ini, terima kasih sudah bantu saya. Ah, ngapain terima kasih Xiaoyu juga adikku. Kalau butuh apa-apa nanti langsung bilang saja. Yang lebih penting, sekarang tidak ada lagi orang yang berani terang-terangan mencari masalah dengan kami. Sekarang kami bisa berbisnis dengan tenang dan meneliti. Ini baru permulaan. Lao Zhou sudah tumbang, tapi dunia barang antik tak terduga. Jangan lengah. Kau benar, saudara. Sekarang kita punya uang dan pengaruh. Langkah selanjutnya apa? Harus ambil langkah besar? Ada ide? Pertama, konsolidasi sumber daya. Untuk toko yang kita ambil alih, kita pilah barang-barangnya. Buang yang palsu, simpan yang asli, terapkan manajemen standar. Kedua, aku ingin bentuk sebuah tim riset. Ini tim riset. Tim riset. Yang kita lakukan, bukan sekadar bisnis, tapi juga riset dan pelestarian. Hanya begitu kita bisa bertahan lama, tak terkalahkan. Aku paham. Dari keterampilan menuju prinsip, ini baru kelas master. Aku dukung. Saudara, lagi pula kita kaya sekarang. Apa katamu? Itu yang kulakukan. Kau tunjuk, aku tembak. Sekarang kita punya kekuatan. Waktunya ambil langkah besar. Haha. Anda Tuan Yang Hao, majikanku Tuan Shen Yunshan, mengundang Anda besok ke kediamannya. Tolong sampaikan ke Tuan Shen aku akan tepat waktu. Hah? Diundang Tuan Shen sepertinya tantangan dan peluang sesungguhnya baru saja dimulai.